Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Stephen Manuel. Saya berasal dari Bekasi dengan NIM 3 dengan NIM 400403256500074 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu variabel, tipe data, dan operasi yang saya pelajari dalam mata kuliah praktikum algoritma dan pemrograman. Langsung saja kita next. Dalam ini tujuan pembelajaran yang kita dapat yaitu yang pertama memahami konsep variabel, yang kedua mengetahui macam-macam tipe data, yang ketiga menggunakan operasi dalam pemrograman, yang keempat menghubungkan ketiganya dalam contoh program. Nah, yang pertama yaitu ada variabel. Pengertiannya yaitu variabel adalah wadah atau tempat untuk menyimpan data di dalam program. Data yang disimpan bisa berupa angka, teks, atau jenis lainnya. Fungsinya seperti menyimpan nilai sementara, memudahkan pengolahan data, membuat program lebih dinamis. Nah, ini adalah contoh variabel yang ada pada codingan. Namun tidak perlu dijelaskan secara eksplisit. Di sini ada in answer sama dengan 42. Yang ini adalah tipe data, ini answer adalah nama variabel sama dengan ada nilai berupa bilangan bulat. Nah, nilai answer juga bisa dinilai ke VRTB tipe data yang ditentukan. Next. Nah, ini adalah contoh variabelnya. Di sini saya menggunakan aplikasi Replit yang di dalamnya menggunakan Python. Yang pertama-tama saya menggunakan nama sama dengan tanda kurung Stephen tutup kurung, umur 18, tinggi 170,5, jenis mahasiswa sama dengan true. Yang pertama yaitu masuk ke dalam variabel string, dan yang kedua yaitu variabel integer, yang ketiga itu variabel float, dan yang keempat itu variabel boolean. Nah, kita masuk dalam aturan tata penamaan. Di sini saya sudah membuat codingannya dan aturan-aturannya di kanan sini. Pertama-tama kita baca dulu aturannya, yaitu yang pertama awali huruf atau underscore bukan angka. Yang kedua itu boleh huruf, angka, underscore tanpa spasi. Yang ketiga tidak boleh pakai keyword bahasa. Yang keempat case sensitif, besar atau kecil sampai kecil beda. Yang kelima itu gunakan nama jelas dan deskriptif. Nah, di sini aturan penamaannya seperti ini. Nama sama dengan tutup buka kurung, nama Anda dan tutup kurung. Yang kedua nama sama dengan buka ketik Emmanuel terus print, dan ini namanya harus besar karena untuk menghasilkan nama yang pertama dan nama yang kedua itu harus kecil, jadi outputnya akan seperti ini. Nah, kita lanjut ke dalam tipe data. Dalam tipe data ini adalah jenis nilai yang bisa disimpan dalam variabel. Setiap bahasa pemrograman memiliki tipe data dasar, antara lain yang pertama itu integer atau int, adalah bilangan bulat, contohnya seperti 10, -5 atau 0. Yang kedua itu adalah float atau double, bilangan pecahan atau desimal, contoh 3,14. 3,14 ini seperti angka pi ya, dan 2,5. Yang ketiga itu adalah string,
teks atau karakter. Contohnya itu seperti hello. Yang keempat itu adalah boolean. Itu logika benar atau salah seperti true or false. Yang keenam itu ada array atau list, kumpulan data atau berurutan. Yang ketujuh itu ada objek, data kompleks yang terdiri dari beberapa nilai atau properti. Nah, di tipe data ini ada lagi tambahannya, itu seperti jenis data yang dapat disimpan ada yang variabel. Setiap data mempunyai karakteristik yang berbeda. Langsung lanjut. Nah, tipe data dasar. Di sini ada tipe data dasar yang ada 4 ya, integer, float, string, dan boolean. Yang pertama itu integer. Integer itu bilangan bulat, sama seperti tadi yang dijelaskan, bilangan bulat bisa minus bisa plus. Yang kedua itu float, bilangan desimal. Yang ketiga itu teks, yang tadi yang contohnya hello, dan boolean itu adalah contohnya true or false. Tipe data lanjutan. Yang pertama itu ada list, kumpulan data berurutan. Yang kedua itu dictionary, pasangan key atau value. Yang ketiga itu tuple, mirip list tapi tidak bisa diubah. Nah, contoh tipe data lanjutan. Di sini contoh tipe data lanjutan yang saya sudah buat di dalam codingan ini. Yang pertama itu hobi. Hobi kita buat codingan hobi, membaca, hobi yang kita suka seperti saya membaca dan musik. Hashtag list, ini adalah listnya, dan ini adalah nama kita, nama Ali, umur 20. Ini dictionary-nya. Ini adalah contoh tipe data lanjutan dari yang sebelumnya saya jelaskan. Nah, kita masuk ke dalam operasi. Apa itu operasi? Operasi dalam pemrograman adalah tindakan yang dilakukan terhadap data atau variabel untuk menghasilkan nilai baru. Operasi ini membantu program dalam melakukan perhitungan, perbandingan, maupun pengolahan logika. Secara umum, operasi dalam pemrograman dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu aritmatika, perbandingan, logika, dan penugasan. Kita masuk ke dalam operasi aritmatika. Operasi aritmatika merupakan operasi dasar yang digunakan untuk perhitungan matematika. Operasi ini meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sisa, hasil bagi, modulus, dan pangkat. Misalnya, jika kita memiliki dua angka, operasi aritmatika dapat digunakan untuk menjumlahkan keduanya atau mencari hasil bagi. Operasi ini sering dipakai pada perhitungan keuangan, perhitungan data sensor, hingga pembuatan grafik. Nah, ini adalah contoh operasi dari operasi aritmatika. Itu yang pertama ada tambah, 10 tambah 3 sama dengan 13, kurang 10 kurang 3 7, kali 10 kali 3 30, bagi 10 bagi 3 3,33, bagi bulat 10 bagi 3 10 3, sisa bagi persen 10 persen 3 1, pangkat 2 pangkat 3 8. Nah, di sini ada juga operasi perbandingan. Operasi perbandingan digunakan untuk membandingkan dua nilai atau lebih. Hasil dari operasi ini bukan berupa angka,
melainkan nilai logika benar, true atau salah, false. Contoh perbandingan adalah memeriksa apakah suatu angka lebih besar dari angka lain, apakah dua nilai sama, atau apakah suatu nilai tidak sama dengan yang lain. Operasi ini biasanya dipakai dalam pengambilan keputusan, misalnya menentukan apakah seseorang lulus atau tidak berdasarkan nilai ujian. Dan ini adalah contohnya, contoh dari operasi perbandingan. Yang pertama itu ada sama dengan 5 true, tidak sama 5 tanda seru sama dengan 3 true, lebih besar 10 lebih besar 3 true. Kita lanjut, yaitu dalam operasi penugasan. Operasi penugasan berfungsi untuk memberikan nilai ke dalam variabel atau memperbarui nilai variabel yang sudah ada. Operasi dasar adalah tanda sama dengan yang berarti memberikan nilai baru. Selain itu, ada juga bentuk penugasan singkat seperti plus sama dengan, menambahkan, dan menyimpan hasilnya. Ini mengurangi dan menyimpan hasilnya, dan sebagainya. Misalnya, jika sebuah variabel menyimpan angka 10 lalu diberikan operasi plus sama dengan 5, maka nilai akhirnya menjadi 15. Operasi ini sangat berguna untuk perhitungan yang berulang, seperti menghitung total harga belanja atau mencatat skor permainan. Dan ini adalah contoh operasi penugasan. Yang pertama itu di dalam tabel ini ada operator, contohnya sama dengan hasil jika X-nya itu sama dengan 10. Yang pertama itu sama dengan X-nya 10 sama dengan garis 10 plus sama dengan 10 tambah sama dengan 5, X sama dengan X tambah 5, 15. Ini sama dengan 3, X sama dengan X min 3, 7 kali sama dengan X kali sama dengan 2, X sama dengan X kali 2, 20 bagi sama dengan X bagi sama dengan 2, X sama dengan X bagi 2, 5 bagi-bagi sama dengan X bagi-bagi sama dengan 3, X sama dengan X bagi-bagi 3, 3 persen sama dengan X persen sama dengan 4, X sama dengan X persen 4 sama dengan 2, pangkat sama dengan pangkat sama dengan pangkat sama dengan 2, X sama dengan X 10 kali 10 adalah 100. Operasi logika digunakan untuk menghubungkan beberapa kondisi logika. Jenis yang paling umum adalah AND, bernilai benar hanya jika semua kondisi benar, OR, bernilai benar jika salah satu kondisi benar, NOT, membalikan kondisi, jadi jika kondisi awal benar akan menjadi salah dan sebaliknya. Operasi logika banyak digunakan dalam percabangan program, if-else, dan pemrograman berbasis aturan, contohnya dalam sistem login, di mana pengguna harus memasukkan username dan password dengan benar. Nah, contoh operasi logika. N itu benar jika keduanya benar, OR benar jika salah satu benar, NOT membalik nilai. Membalik nilai yang dimaksud ini adalah kebalikan dari nilai aslinya. Nah, contoh program lengkap. Yang pertama ini adalah nama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua,
Nama saya Stefan Manuel dengan ngentot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Stefan Manuel. Saya berasal dari Bekasi dengan NIM 400403256500074 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu variabel, tipe data, dan operasi yang saya pelajari dalam mata kuliah praktikum algoritma dan pemrograman. Langsung saja kita next. Dalam ini tujuan pembelajaran yang kita dapat yaitu yang pertama memahami konsep variabel, yang kedua mengetahui macam-macam tipe data, yang ketiga menggunakan operasi dalam pemrograman, yang keempat menghubungkan ketiganya dalam contoh program. Nah, yang pertama yaitu ada variabel. Pengertiannya yaitu variabel adalah wadah atau tempat untuk menyimpan data di dalam program. Data yang disimpan bisa berupa angka, teks, atau jenis lainnya. Fungsinya seperti menyimpan nilai sementara, memudahkan pengolahan data, membuat program lebih dinamis. Nah, ini adalah contoh variabel yang ada pada codingan. Namun tidak perlu dijelaskan secara eksplisit. Di sini ada in answer sama dengan 42. Yang ini adalah tipe data, ini answer adalah nama variabel sama dengan ada nilai berupa bilangan bulat. Nah, nilai answer juga bisa ini ke VRTB tipe data yang ditentukan. Next. Nah, ini adalah contoh variabelnya. Di sini saya menggunakan aplikasi Replit yang di dalamnya menggunakan Python. Yang pertama-tama saya menggunakan nama sama dengan tanda kurung Stephen tutup kurung, umur 18, tinggi 170,5, jenis mahasiswa sama dengan true. Yang pertama yaitu masuk ke dalam variabel string, dan yang kedua yaitu variabel integer, yang ketiga itu variabel float, dan yang keempat itu variabel boolean. Nah, kita masuk dalam aturan atau penamaan. Di sini saya sudah membuat codingannya dan aturan-aturannya di kanan sini. Pertama-tama kita baca dulu aturannya, yaitu yang pertama awali huruf atau underscore bukan angka. Yang kedua yaitu boleh huruf, angka, underscore tanpa spasi. Yang ketiga tidak boleh pakai keyword bahasa. Yang keempat case sensitif, besar atau kecil sampai kecil beda. Yang kelima itu gunakan nama jelas dan deskriptif. Nah, di sini aturan penamaannya seperti ini. Nama sama dengan tutup buka kurung, nama Anda dan tutup kurung. Yang kedua nama sama dengan buka petik Emmanuel terus print, dan ini namanya harus besar karena untuk mewakilkan nama yang pertama dan nama yang kedua itu harus kecil, jadi outputnya akan seperti ini. Nah, kita lanjut ke dalam tipe data. Dalam tipe data ini adalah jenis nilai yang bisa disimpan dalam variabel. Setiap bahasa pemrograman memiliki tipe data dasar, antara lain yang pertama itu integer atau int, adalah bilangan bulat, contohnya seperti 10, -5 atau 0. Yang kedua itu adalah float atau double, bilangan pecahan atau desimal, contoh 3,14,
14 ini seperti angka pi ya, dan 2,5. Yang ketiga itu adalah string, teks atau karakter. Contohnya itu seperti hello. Yang keempat itu adalah boolean, itu logika benar atau salah seperti true or false. Yang keenam itu ada array atau list, kumpulan data atau berurutan. Yang ketujuh itu ada objek, data kompleks yang terdiri dari beberapa nilai atau properti. Nah, di tipe data ini ada lagi tambahannya, itu seperti jenis data yang dapat disimpan ada yang variabel. Setiap data mempunyai karakteristik yang berbeda. Langsung lanjut. Nah, tipe data dasar. Di sini ada tipe data dasar yang ada 4 ya, integer, float, string, dan boolean. Yang pertama itu integer. Integer itu bilangan bulat, sama seperti tadi yang dijelaskan, bilangan bulat bisa minus bisa plus. Yang kedua itu float, bilangan desimal. Yang ketiga itu teks, yang tadi yang contohnya hello, dan boolean itu adalah contohnya true or false. Tipe data lanjutan. Yang pertama itu ada list, kumpulan data berurutan. Yang kedua itu dictionary, pasangan key atau value. Yang ketiga itu tuple, mirip list tapi tidak bisa diubah. Nah, contoh tipe data lanjutan. Di sini contoh tipe data lanjutan yang saya sudah buat di dalam codingan ini. Yang pertama itu hobi. Hobi, kita buat codingan hobi, membaca, hobi yang kita suka seperti saya membaca dan musik. Hashtag list, ini adalah listnya, dan ini adalah nama kita, nama Ali, umur 20. Ini dictionary-nya. Ini adalah contoh tipe data lanjutan dari yang sebelumnya saya jelaskan. Nah, kita masuk ke dalam operasi. Apa itu operasi? Operasi dalam pemrograman adalah tindakan yang dilakukan terhadap data atau variabel untuk menghasilkan nilai baru. Operasi ini membantu program dalam melakukan perhitungan, perbandingan, maupun pengolahan logika. Secara umum, operasi dalam pemrograman dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu aritmatika, perbandingan, logika, dan penugasan. Kita masuk ke dalam operasi aritmatika. Operasi aritmatika merupakan operasi dasar yang digunakan untuk perhitungan matematika. Operasi ini meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sisa, hasil bagi, modulus, dan pangkat. Misalnya, jika kita memiliki 2 angka, operasi aritmatika dapat digunakan untuk menjumlahkan keduanya atau mencari hasil bagi. Operasi ini sering dipakai pada perhitungan keuangan, perhitungan data sensor, hingga pembuatan grafik. Nah, ini adalah contoh operasi dari operasi aritmatika. Itu yang pertama ada tambah, 10 tambah 3 sama dengan 13, kurang 10 kurang 3 7, kali 10 kali 3 30, bagi 10 bagi 3 3,33, bagi bulat 10 bagi 3 10 3, sisa bagi persen 10 persen 3 1, pangkat 2 pangkat 3 8. Nah, di sini ada juga operasi perbandingan.
Operasi perbandingan digunakan untuk membandingkan dua nilai atau lebih. Hasil dari operasi ini bukan berupa angka, melainkan nilai logika benar, true atau salah, false. Contoh perbandingan adalah memeriksa apakah suatu angka lebih besar dari angka lain, apakah dua nilai sama, atau apakah suatu nilai tidak sama dengan yang lain. Operasi ini biasanya dipakai dalam pengambilan keputusan, misalnya menentukan apakah seseorang lulus atau tidak berdasarkan nilai ujian. Dan ini adalah contohnya, contoh dari operasi perbandingan. Yang pertama itu ada sama dengan 5 true, tidak sama 5 tanda seru sama dengan 3 true, lebih besar 10 lebih besar 3 true. Kita lanjut, yaitu dalam operasi penugasan. Operasi penugasan berfungsi untuk memberikan nilai ke dalam variabel atau memperbarui nilai variabel yang sudah ada. Operasi dasar adalah tanda sama dengan yang berarti memberikan nilai baru. Selain itu, ada juga bentuk penugasan singkat seperti plus sama dengan, menambahkan dan menyimpan hasilnya. Ini mengurangi dan menyimpan hasilnya dan sebagainya. Misalnya, jika sebuah variabel menyimpan angka 10 lalu diberikan operasi plus sama dengan 5, maka nilai akhirnya menjadi 15. Operasi ini sangat berguna untuk perhitungan yang berulang, seperti menghitung total harga belanja atau mencetak skor permainan. Dan ini adalah contoh operasi penugasan. Yang pertama itu di dalam tabelnya ada operator, contohnya sama dengan hasil jika X-nya itu sama dengan 10. Yang pertama itu sama dengan X-nya 10 sama dengan garis 10 plus sama dengan 10 tambah sama dengan 5, X sama dengan X tambah 5, 15. Ini sama dengan 3, X sama dengan X min 3, 7 kali sama dengan X kali sama dengan 2, X sama dengan X kali 2, 20 bagi sama dengan X bagi sama dengan 2, X sama dengan X bagi 2, 5 bagi-bagi sama dengan X bagi-bagi sama dengan 3, X sama dengan X bagi-bagi 3, 3 persen sama dengan X persen sama dengan 4, X sama dengan X persen 4 sama dengan 2, pangkat sama dengan pangkat sama dengan 2, X sama dengan X 10 kali 10 adalah 100. Operasi logika digunakan untuk menghubungkan beberapa kondisi logika. Jenis yang paling umum adalah AND bernilai benar hanya jika semua kondisi benar, OR bernilai benar jika salah satu kondisi benar, NOT membalikkan kondisi, jadi jika kondisi awal benar akan menjadi salah dan sebaliknya. Operasi logika banyak digunakan dalam percabangan program, if else, dan pemrograman berbasis aturan. Contohnya dalam sistem login, di mana pengguna harus memasukkan username dan password dengan benar. Nah, contoh operasi logika. N itu benar jika keduanya benar, OR benar jika salah satu benar, NOT membalik nilai. Membalik nilai yang dimaksud ini adalah kebalikan dari nilai aslinya. Nah, contoh program lengkap. Yang pertama ini adalah nama,